element from Matare. Exchange the preparators and the preparators. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kali ini Mimin akan menceritakan salah satu film terbaik. Kalian semua pasti akan suka. Film ini berjudul Dragon tahun 2025 yang dibintangi Pradip Rangganathan dan Anupama Prameswaran. Film-film Pradip memang selalu unik, keren, dan inspiratif. Itulah alasan video ini cukup panjang agar ceritanya terdengar sempurna. Sebelumnya Mimin sapa dulu para penonton tercinta seperti Iskandar di Pemalang, Ade Jepri di Papua Pegunungan, Barizi Al-Hawarizmi dan Sardiana di Banten, Oda Ola di Ambon, Henry di Jambi, Neris Ferdiana di Gresik, Anida Ayu di Cirebon, Yudi di Sukabumi, Andre Gunawan di Prabu Muli, Helmi di Malaysia, kemudian akun Cici Ayunda dan semuanya dimanapun berada. Pada tahun 2014, seorang siswa kelas 3 SMA di Ragavan berhasil meraih nilai terbaik dalam ujian akhir. Prestasi itu didapatkan Ragavan dengan giat belajar. Kedua orang tua Ragavan jadi sangat bangga. Sebelum kelulusan, Ragavan memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada salah satu teman sekolahnya. Gadis itu bernama Anjana yang sudah ditaksir selama bertahun-tahun. Ragavan memberitahu Anjana bahwa dirinya sudah diterima masuk kampus teknik AGS di Vellore. Masa depan Ragavan dijamin cerah. Saya juga akan melanjutkan S2 di Amerika. Setelah itu mencari pekerjaan dan menikah. Kamulah yang akan saya nikahi nanti, ucap Ragavan penuh percaya diri. Anjana salting alias salah tingkah ditembak seperti itu. Di mata Anjana, Ragavan hanya teman biasa. Kamu itu orang yang luar biasa. Tapi saya suka sama orang lain, ucap Anjana. Cowok yang disukai Anjana adalah Rambo alias Ramesh. Ragavan seperti tidak percaya mendengar fakta itu. Bagaimana mungkin Anjana lebih menyukai Rambo yang selama ini dikenal sebagai siswa bodoh dan nakal? Anjana justru mengaku menyukai cowok nakal. Hidup Anjana pasti akan berwarna jika bersama Rambo dibandingkan dengan cowok kutu buku. Ragavan patah hati. Ternyata di mata cewek, cowok nakal jauh lebih menarik dibandingkan dirinya yang rajin dan pintar. Ragavan mengajak sahabatnya Anbu untuk berubah menjadi cowok nakal. Saat kuliah nanti, saya juga ingin memiliki nama yang keren seperti Rambo, ujar Ragavan. Anbu memiliki ide. Nama di Ragavan sangat cocok diplesetkan menjadi Dragon. Ragavan bersemangat untuk menggunakan nama Dragon yang terdengar cukup sangar. Pada masa perkuliahan di kampus teknik AGS Vellore, Ragavan benar-benar berubah menjadi sosok baru dengan julukan Dragon. Dia yang dulu pintar dan rajin telah menjadi bad boy alias cowok nakal bersama gengnya. Gaya Ragavan alias Dragon yang selengean terbukti berhasil menarik perhatian para mahasiswi di kampus. Salah satunya Kirti yang tidak malu-malu melakukan PDKT terlebih dahulu. Bahkan Kirti menembak Ragavan dengan kalimat sakral I love you. Ragavan menerima cinta Kirti dengan senang hati. Mereka mulai berpacaran. Kirti cinta mati kepada Ragavan yang tidak pernah serius kuliah. Keduanya ingin menua bersama. Hubungan Ragavan dan Kirti tetap bertahan hingga semester akhir kuliah atau tahun 2018. Saat itu terjadi perkelahian antara teman-teman Ragavan dengan sekelompok mahasiswa dari kampus lain karena masalah cewek. Ragavan yang sedang asyik bersama Kirti dipanggil. Urusan kekerasan, Ragavan alias Dragon selalu jadi andalan. Kirti mengingatkan Ragavan untuk tidak terlibat masalah lagi. Kasus Ragavan di kampus sudah cukup banyak. Ragavan tidak mungkin membiarkan sahabat-sahabatnya dipukul. Dia masuk ke arena pertarungan dengan membawa alat pemadam api. Ragavan menggunakan alat itu untuk menghajar para perusuh. Seorang dosen yang berumur Purusottam mencoba menghentikan Ragavan. Tapi Ragavan justru melepas celana dosennya itu. Tindakan Ragavan membuat Purusottam malu. Ragavan melanjutkan perkelahian. Pengalamannya dalam bertarung membuat lawannya kabur melarikan diri. Ragavan masih saja mengejar dan melempar mereka.
Sialnya, lemparan itu mengenai mobil rektor kampus Mail Fahanan. Rektor sudah tidak bisa lagi mentolerir kenakalan Ragavan. Sebagai hukumannya, Ragavan diskors. Ragavan sendiri tidak begitu peduli dan ingin langsung pergi. Kirti dan sahabat-sahabat Ragavan memohon agar Ragavan dimaafkan. Kirti takut masa depan Ragavan akan hancur. Masalahnya, rektor sudah muak dengan Ragavan. Presentasi kehadiran Ragavan di kelas hanya 2%. Ragavan juga memiliki banyak tunggakan SKS yang belum diselesaikan. Kirti terus-terusan memohon. Akhirnya rektor mau memberikan kesempatan terakhir untuk Ragavan. Saya akan cabut skorsing, tapi syaratnya kamu harus rajin kuliah dengan kehadiran 100% selama 3 bulan ke depan. Jika sekali saja kamu tidak masuk, saya tidak akan mengizinkanmu mengikuti ujian akhir, ucap rektor. Ragavan tidak tertarik dengan kebaikan hati rektor. Dia tidak ingin disiksa hanya sekedar untuk meraih gelar sarjana. Bagi Ragavan, gelar itu tidak penting. Ragavan melempar kartu mahasiswanya dan pergi secara sukarela dari kampus. 2 tahun telah berlalu. Rektor Mail Fahanan memberikan sambutan kepada para mahasiswa baru tahun ajaran 2020. Biasanya pihak kampus akan membicarakan tentang alumni mereka yang sukses. Tapi Mail Fahanan lebih memilih untuk menceritakan salah satu alumni yang gagal. Alumni itu tentu saja di Ragavan. Mail Fahanan masih ingat Ragavan masuk kampus dengan nilai tinggi. Tapi Ragavan justru meninggalkan kampus dengan tunggakan 48 SKS. Mail Fahanan menceritakan berbagai kenakalan Ragavan yang menyebut dirinya sebagai Dragon. Ragavan alias Dragon memilih jalannya sendiri menuju kegagalan. Jika kalian rajin belajar dan mendapatkan gelar, kalian akan memiliki masa depan yang cerah. Tapi jika kalian ceroboh seperti dia, hidup kalian akan hancur, ujar Mail Fahanan. Seorang mahasiswa baru yang lugu, Vetri, sangat penasaran dengan kehidupan Ragavan saat ini. Sayangnya Mail Fahanan sendiri tidak pernah mendengar lagi kabar tentang Ragavan. Satu hal yang dipastikan, Ragavan tidak akan mungkin jadi orang sukses. Orang yang dianggap gagal terlihat sedang bersiap pergi kerja. Ragavan disuapi sarapan oleh ibunya. Sedangkan sang ayah, Danapal, mengelap sepatu putra tunggal mereka itu. Ragavan sangat dimanja, disayangi, dan dibanggakan oleh orang tuanya sejak kecil. Satu-satunya yang menjadi pertanyaan kedua orang tua adalah ijazah sarjana Ragavan. Kamu orang pertama di keluarga kita yang bergelar sarjana. Kami ingin menggantungnya di dinding, ujar sang ibu. Ragavan beralasan ijazahnya dibawa oleh pihak perusahaan setelah wawancara di kampus dulu. Ragavan sendiri menyesal menerima kontrak kerja yang gajinya hanya Rp20.000 itu. Belum lagi ada potongan sehingga bersihnya Rp18.000 atau sekitar 3,4 juta rupiah. Tiba saatnya Ragavan berangkat kerja mengendarai motor. Anehnya, Ragavan tidak menuju kantor. Dia justru pergi ke rumah yang disewa oleh Anbu dan teman-temannya. Anbu dan yang lain harus berangkat kerja, sedangkan Ragavan hanya duduk menganggur menghabiskan waktu dengan sia-sia di rumah itu. Ternyata Ragavan adalah seorang pengangguran. Pacar Ragavan, Kirti, menelpon mengajak bertemu malam nanti. Ragavan mengiyakan dengan senang hati. Tidak lupa Ragavan meminta Kirti mengirimkan makanan dan sebungkus rokok seperti biasanya. Ragavan yang sedang tertidur dibangunkan oleh teman-temannya. Waktu kerja sudah selesai dan Ragavan bisa pulang ke rumah. Tapi karena hari itu tanggal gajian, Ragavan meminjam uang teman-temannya. Ragavan dinasehati untuk berhenti membohongi orang tuanya sendiri. Seharusnya Ragavan malu meminjam uang yang diakui sebagai gaji bulanannya. Ragavan disarankan bekerja sebagai pengantar makanan di Grab atau Gojek. Tapi Ragavan tidak mau karena gajinya kecil. Ragavan pulang ke rumah dan memberikan uang kepada ayahnya yang diklaim gaji bulanan. Cerdasnya, Ragavan selalu memiliki alasan bisa mengambilnya lagi. Ragavan beralasan ada biaya kursus untuk meningkatkan karir, asuransi, sedekah, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya, Ragavan yang justru dikasih uang dari sisa gaji ayahnya. Ragavan kemudian pergi menemui Kirti di kafe. Sikap Kirti terlihat dingin. Kirti mengaku telah menerima lamaran lagi dari pria lain yang diatur oleh ayahnya. Ragavan hanya merespon santai. Sebelumnya juga sudah 4 kali lamaran datang untuk Kirti, tapi Kirti selalu menolak.
Kali ini Kirti yang sedang menyelesaikan S2 dilamar oleh seorang dosen muda bernama Depak. Selain bergaji tinggi, Depak juga sudah memiliki rumah dan mobil pribadi. Ragavan menanyakan alasan apa yang digunakan Kirti untuk menolak lamaran dari pria ideal seperti Depak. Saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Itulah sebabnya saya bilang saya akan memikirkannya, jawab Kirti. Situasi jadi tegang. Ragavan tersinggung karena Kirti tidak langsung menolak lamaran itu. Kata-kata kasar mulai keluar dari mulut Ragavan. Apa kamu berencana meninggalkan saya dan menikah dengan pria lain? Kamu sungguh memalukan. Kan kamu yang dulu mengejar-ngejar saya saat di kampus, ujar Ragavan. Kirti ikut tersulut emosi. Menurutnya Ragavanlah yang sangat memalukan. Kirti tidak tahan dengan kehidupan Ragavan yang hanya jadi pengangguran. Saat kita kuliah, saya memang sangat cinta. Kamu terlihat keren waktu itu, tapi setelah lulus saya harus realistis. Kamu memang bisa menjadi kekasih yang baik, tapi bukan pasangan hidup yang tepat, ucap Kirti. Nafas Ragavan seperti tersendat mendengarnya. Apalagi Kirti menyebut Ragavan seorang pecundang. Kirti tidak ingin hidupnya berakhir sebagai pecundang seperti Ragavan. Kenyataan itu hanya membuat Ragavan bertambah marah dan mencekik Kirti. Ragavan tidak terima hubungan mereka yang sudah terjalin 6 tahun akan hancur. Sepertinya Kirti sudah menentukan pilihan. Kirti mempersilahkan Ragavan memukulnya asal dibiarkan pergi. Ragavan pun melepas Kirti. Ragavan mencoba mempertahankan hubungan mereka. Ragavan memohon-mohon agar tidak ditinggalkan. Tapi Kirti tetap pada keputusannya untuk mengakhiri cinta mereka. Saya tidak butuh cinta ini. Jika meninggalkanmu adalah sebuah kesalahan, saya rela melakukan kesalahan itu. Saya hanya ingin hidup bahagia, tegas Kirti pergi. Ragavan tidak pernah menyangka Kirti akan tega mencampakkannya demi pria lain. Di mata Ragavan, apa yang dilakukan Kirti itu jahat, sangat jahat dan kejam. Ragavan pergi ke tempat para sahabatnya. Ragavan butuh sandaran untuk menerima realita. Hanya kepada mereka Ragavan bisa berbagi duka dan perih dalam dada. Anbu selalu berusaha menghibur Ragavan. Masalahnya hati Ragavan benar-benar telah hancur. Jiwanya masih terguncang karena diputus sepihak. Apalagi Ragavan mendengar kabar bahwa Kirti menikah dengan Depak. Ragavan hanya bisa menangisi diri sendiri. Hidup Ragavan seperti tidak berarti. Dia tidak bisa tidur nyenyak selama 3 bulan terakhir. Akibatnya Ragavan pusing dan jatuh dari motor. Ragavan dirawat dokter. Sahabat-sahabatnya selalu setia menemani. Dokter mengingatkan Ragavan untuk menjaga pola tidur. Kurang tidur akan membuatmu pusing. Jika kamu mengalami pusing lagi, istirahatkan matamu. Berhentilah menghancurkan diri sendiri. Buat saja dirimu sukses. Wanita yang tepat pasti akan datang sendiri, ucap dokter. Malam harinya, nasihat dari dokter terngiang dalam pikiran Ragavan. Ragavan ingin secepatnya mendapat pekerjaan yang gajinya melebihi pendapatan suami Kirti. Ragavan ingin balas dendam dengan menjadi orang sukses. Sahabat-sahabat Ragavan memberikan dukungan penuh, tapi mereka tidak bisa bantu apa-apa. Mereka saja yang memiliki gelar sarjana hanya bergaji Rp30.000. Apalagi Ragavan yang sekedar lulusan SMA. Ragavan tidak memiliki jalan untuk meraih kesuksesan. Dia terus melamun meski sedang bermain kriket hingga bola mengenai orang lain. Untungnya orang bernama Gautam itu hobi kriket. Gautam ingin ikut bermain. Ragavan mempersilahkan Gautam menggantikan posisinya. Setelah bermain, Gautam mengundang Ragavan dan yang lain ke rumahnya untuk merayakan persahabatan. Gautam tinggal di apartemen mewah dan memiliki istri cantik yang sangat pengertian. Ragavan masih saja bergelut dengan pikiran sendiri. Andaikan saja Ragavan bisa seperti Gautam, hidupnya pasti akan bahagia. Sayangnya Ragavan hanya orang yang gagal wisuda. Gautam mengaku dirinya juga seperti Ragavan yang tidak pernah wisuda. Kesuksesan yang didapat saat ini berkat bantuan sebuah perusahaan konsultan. Gautam diberikan ijazah palsu dan difasilitasi mendapat pekerjaan bergaji tinggi. Ragavan tergiur untuk menempuh jalan serupa. Besoknya, Ragavan pergi ke perusahaan konsultan yang telah mengubah hidup Gautam. Pihak konsultan Tenapan langsung mengetahui masalah Ragavan setelah menyebut nama Gautam. Ragavan sendiri masih memiliki tunggakan 48 SKS yang belum diselesaikan. Tenapan akan memberikan Ragavan ijazah dari kampusnya dan pekerjaan dengan gaji tinggi.
Syaratnya, Ragavan harus membayar sebesar 10 lakh rupiah atau sekitar 191 juta rupiah. Ragavan syok dengan biaya sebesar itu. Tenapan beralasan butuh biaya banyak karena harus membayar orang di dalam universitas. Mengingat ijazah yang akan diberikan benar-benar asli dicetak di universitas. Ragavan bingung bagaimana cara mendapatkan uang 10 lakh. Dia memberitahu orang tuanya mendapatkan pekerjaan yang bergaji 1 lakh per bulan. Tapi jika mundur dari perusahaannya saat ini, Ragavan akan dikenai denda sebesar 10 lakh. Ibunya meminta Ragavan tidak perlu pindah kerja daripada harus membayar denda. Mereka sudah tidak memiliki uang lagi, tapi Ragavan tetap ngotot agar hidup mereka berubah. Sang ibu berusaha memberi pengertian. Tabungan ayah Ragavan sudah habis untuk biaya pendidikan dan beli motor. Kalung pernikahan ibu Ragavan saja sudah digadai. "Kenapa kamu terus-terusan membebani kami dengan pengeluaran?" ujar sang ibu. Ragavan jadi marah-marah. Pemikiran ibunya yang sempit membuat mereka tetap miskin. Rumah saja masih ngontrak hingga saat ini. Ragavan pergi dengan kekecewaan. Ayahnya Danapal berusaha menjadi penengah. Istrinya ditenangkan agar tetap membantu putra mereka. "Siapa lagi yang akan membantunya kalau bukan kita? Besok kita harus siapkan uang yang dia butuhkan," ujar Danapal. Untuk bisa mendapatkan uang 10 lakh, Danapal mengajak istrinya menjual sisa tanah mereka di kampung. Kebetulan pimpinan salah satu finance, Ratnam, berasal dari desa yang sama dengan Danapal. Uang dari hasil jual tanah itu diberikan kepada Ragavan. Akhirnya Ragavan bisa membayar pihak konsultan. Dalam waktu seminggu, ijazah Ragavan sudah jadi. Kedua orang tuanya paling bangga memajang ijazah itu. Ragavan juga didaftarkan ke perusahaan bernama Lateral View. Perusahaan yang berbasis di Amerika itu memiliki cabang di India. Untuk tes tertulis, anak buah Tenapan yang menyelesaikannya sehingga Ragavan lulus ke tahap wawancara. Sedangkan tes wawancara, Ragavan terlibat langsung karena dilakukan dengan cara video call. Anak buah Tenapan, Mark, bertugas menjawab semua pertanyaan wawancara dari balik layar. Ragavan hanya pura-pura menggerakkan mulut seperti lip sync. Pengalaman Mark mampu menipu pihak perusahaan yang diwakili oleh Velkumar. Ragavan diterima kerja. Tidak tanggung-tanggung gaji yang akan diterima sebesar 1,6 lakh. Ragavan sangat bahagia gajinya itu lebih besar dibandingkan gaji suami Kirti. Hari pertama masuk kerja, Ragavan begitu bersemangat. Dia bekerja ekstra agar cepat bisa beradaptasi. Hari-harinya hanya diisi dengan bekerja, dan bekerja. Hikmah terbesar yang didapatkan setelah patah hati, Ragavan tidak pernah disibukkan dengan urusan cinta. Ragavan mencurahkan segenap waktu dan perhatiannya untuk meraih kesuksesan. Gaji perdana yang sangat tinggi semakin membuat Ragavan termotivasi. Kerja keras Ragavan membuahkan hasil manis. Hasil kerjanya sering mendapat pujian dari Velkumar selaku atasan. Berbagai jenis penghargaan didapat setiap tahun. Gaji Ragavan semakin besar hingga 3 lakh seiring karirnya yang terus meningkat. Tanpa terasa Ragavan sudah mengecup kesuksesan. Dia tidak melupakan sahabat-sahabatnya yang selalu ada semasa susah. Ragavan membeli rumah mewah dengan pinjaman bank. Kedua orang tuanya dibawa untuk dibahagiakan. Selain rumah, sebuah mobil juga dibeli. Kesuksesan Ragavan membuatnya tidak sulit mencari calon istri. Rekan kerjanya di kantor saja menawarkan diri untuk diperistri. Sayangnya Ragavan sudah tidak memiliki minat untuk cinta. Hidupnya hanya fokus bekerja. Ayah Ragavan, Danapal, ingin putranya itu segera menikah. Ragavan mempersilahkan ayahnya mencari calon menantu melalui biro jodoh. Tapi belum ada satupun wanita yang mampu menumbuhkan cinta di hati Ragavan. Daripada memikirkan wanita, Ragavan lebih bersemangat merayakan pernikahan orang tuanya. Perhatian Ragavan membuat orang tuanya bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan Danapal turut dirasakan oleh Ratnam. Tidak sia-sia Danapal menjual semua tanahnya. Danapal layak bahagia dan bersyukur memiliki putra seperti Ragavan. Ibu Ragavan meminta bantuan lagi agar dicarikan calon istri untuk putranya. Ratnam mengaku memiliki kenalan yang sedang mencari calon menantu. Pada hari yang telah ditentukan, Ratnam mengajak keluarga Ragavan untuk melihat calon pengantin wanita. Danapal sempat merasa minder karena mendatangi rumah pengusaha kaya raya. Ayah pihak wanita, Parasuram, telah mendengar banyak tentang keluarga Ragavan dari Ratnam. Status sosial tidak penting bagi Parasuram. Hal paling utama adalah calon suami putrinya memiliki hati yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki penghasilan secukupnya.
Calon pengantin wanita, Pallavi muncul di hadapan Ragavan. Kecantikan Pallavi mampu menumbuhkan benih-benih cinta di hati Ragavan yang gersang. Ternyata obat patah hati lelaki itu sederhana, yaitu dipertemukan dengan gadis cantik. Tapi Pallavi meminta waktu untuk lebih mengenal Ragavan sebelum memutuskan tentang pernikahan. Kegagalan cinta di masa lalu membuat Pallavi sangat selektif memilih pasangan. Mereka berdua sepakat berkencan di malam hari. Kencan satu malam itu menunjukkan sosok Ragavan yang sopan, bertanggung jawab, melindungi, dan lain sebagainya. Pendek kata, Ragavan memenuhi semua kriteria Pallavi. Hal yang paling disukai dari Ragavan adalah kejujurannya. Ragavan tidak menyembunyikan kisah cinta masa lalunya dengan Kirti. Pallavi sudah yakin dengan Ragavan. Pallavi bersedia membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Tentu saja, Ragavan jadi bahagia. Sebagai bentuk keseriusan, acara pertunangan dilaksanakan terlebih dahulu. Acara itu berlangsung lancar dan meriah. Ragavan maupun Pallavi semakin dekat dan satu hati. Mereka tinggal menunggu pernikahan yang akan digelar 6 bulan lagi. Melalui telepon, Pallavi meminta Ragavan berhenti merokok demi kebaikan sendiri. Dengan senang hati, Ragavan berkomitmen tidak akan merokok lagi. Untuk terakhir kali, dia menghisap rokok lalu membuang sisanya dengan ikhlas. Panggilan telepon dari Vel mengalihkan perhatian Ragavan. Vel meminta Ragavan secepatnya ke kantor. Rupanya Ragavan sudah ditunggu sejak tadi oleh Vel dan karyawan lainnya. "Saya akan promosikan kamu jadi manajer dan mengirim kamu ke Amerika," ujar Vel. Ragavan sangat bahagia mendengar kemajuan karirnya yang begitu cemerlang. Ucapan selamat diterima dari rekan-rekannya. Seorang pria juga menepuk pundak Ragavan untuk mengucapkan selamat. Kejutannya, pria itu adalah Mail Fahanan, rektor kampus AGS. Tapi Ragavan lupa dengan wajah Mail Fahanan. Setelah memperkenalkan diri, barulah Ragavan mengingat jelas mantan rektornya itu. Kemunculan Mail Fahanan yang tiba-tiba karena puntung rokok Ragavan. Rupanya sisa rokok yang dibuang Ragavan secara sembarangan mengenai baju Mail Fahanan. Sebenarnya Mail Fahanan cukup syok melihat Ragavan mengendarai mobil. Mail Fahanan mengikuti Ragavan hingga ke kantornya. Ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar Mail Fahanan. Bagaimana mungkin Ragavan yang gagal wisuda alias tidak memiliki gelar bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi? Ragavan beralasan perusahaannya lebih mementingkan bakat daripada sekedar gelar pendidikan. Mail Fahanan tidak percaya begitu saja. Dia ingin bertanya langsung kepada atasan Ragavan. Situasi itu membuat Ragavan terjebak. Ragavan bersujud memohon pengampunan. Ragavan mengakui menggunakan ijazah palsu sehingga diterima kerja. "Mohon maafkan saya, Pak. Jangan hancurkan hidup saya. 6 bulan lagi saya akan menikah dan pindah ke Amerika," ujar Ragavan. Mail Fahanan sama sekali tidak berniat menghancurkan hidup Ragavan. Tapi tindakan Ragavan sangat licik. "Saya tidak akan memberitahu atasanmu maupun calon mertuamu bahwa kamu penipu. Saya hanya minta kamu membangun pondasi hidupmu. Pondasi itu adalah gelar sarjana," ucap Mail Fahanan. Ragavan diminta benar-benar menjadi sarjana dengan menyelesaikan tunggakan 48 SKS di kampus. Mail Fahanan akan membantu Ragavan mengurus formalitas administrasi. Ragavan kesulitan mencerna syarat itu. Tidak mungkin dia akan kuliah lagi. Tapi Mail Fahanan tidak peduli. Ragavan juga diharuskan memenuhi kehadiran 100% selama 3 bulan ke depan. "Sekarang hari Jumat, saya tunggu kamu di kampus hari Senin. Jika kamu tidak muncul, saya akan temui atasanmu," ancam Mail Fahanan. Ragavan benar-benar dilema. Tapi tidak ada pilihan lain. Ragavan terpaksa berbohong kepada keluarga calon istrinya bahwa dia akan mengikuti pelatihan selama 3 bulan di Mumbai. Mengingat Ragavan sudah dipromosikan menjadi manajer dan akan dipindah ke Amerika. Sedangkan kepada atasan di kantor, Ragavan mengaku sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Ragavan meminta izin untuk bekerja dari rumah selama 3 bulan ke depan. Setelah semua masalah teknis beres, Ragavan pergi ke kampus AGS yang ada di kota Velor. Mail Fahanan sendiri yang menyambut Ragavan dan memberinya ID card mahasiswa. Kembalinya Ragavan alias Dragon membuat heboh seisi kampus. Semua mahasiswa di sana sudah mengetahui cerita tentang Dragon. Ragavan sampai bingung sendiri, namanya begitu populer di kampus. "Fotomu selalu saya pajang setiap penerimaan mahasiswa baru. Kamu adalah salah satu contoh yang tidak boleh ditiru," terang Mail Fahanan.
Ragavan dibawa masuk ke kelas yang kebetulan sedang diisi oleh dosen tua bernama Purushottam. Masih kuat dalam ingatan Purushottam yang pernah dipermalukan oleh Ragavan. Purushottam mengeluarkan sumpah serapah, tapi Mailvahanan menenangkan Purushottam. Ragavan yang dulu bukanlah yang sekarang. Ragavan telah berubah dan sudah menyadari pentingnya sebuah gelar. Purushottam yang akan pensiun tidak sedih lagi setelah kedatangan Ragavan. Purushottam bersyukur meninggalkan kampus daripada harus melihat wajah Ragavan. Sikap Ragavan tetap tenang seperti mahasiswa lugu. Ragavan hanya ingin menyelesaikan pendidikan secepat mungkin. Anehnya Ragavan melihat ada tulisan Kitty Dragon atau dragon kecil di meja tempat duduknya. Ternyata ada seseorang yang sangat mengidolakan Ragavan. Orang itu adalah Vetri yang sedang merokok di luar kelas. Setelah mengetahui dragon asli kembali, Vetri langsung pergi menyambut idolanya itu. Vetri yang awalnya mahasiswa culun telah berubah menjadi dragon seperti sang idola. Ragavan sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Dia hanya ingin fokus mengejar gelar sarjana dan tinggal di asrama kampus. Aktivitas kuliah benar-benar tidak mudah bagi Ragavan. Dia harus tetap mengerjakan tugas dari kantor. Belum lagi meladeni perhatian dari Pallavi. Suatu hari Ragavan sedang asyik teleponan dengan Pallavi di dalam kelas. Dosen pengganti Purushottam datang. Dialah Kirti yang merupakan mantan pacar Ragavan. Ragavan sendiri masih asyik teleponan dengan Pallavi di bawah meja. Ragavan sedang memberikan sejuta sunjau untuk Pallavi. Suara muah-muah Ragavan sampai menarik perhatian Kirti. Lalu bayangkan betapa terkejutnya Ragavan saat melihat Kirti berdiri di hadapannya. Kenangan pahit yang pernah ditorehkan Kirti kembali muncul. Ragavan tidak mengucap satu patah kata pun. Kirti juga diam membisu. Untungnya para mahasiswa di sana tidak mengetahui masa lalu mereka. Vetri justru memperkenalkan Ragavan sebagai mahasiswa lama yang kembali untuk menyelesaikan tunggakan 48 SKS. Kirti berusaha profesional, tapi Ragavan kesulitan mengendalikan emosinya. Materi kuliah yang diajarkan Kirti terdengar seperti penghinaan yang menyesakkan dada. Kata-kata kejam dan menyakitkan dari Kirti sebelum perpisahan terus terngiang. Setelah bel berbunyi, Kirti mengakhiri perkuliahan. Sejujurnya bukan hanya Ragavan yang sedang terpenjara masa lalu, Kirti juga sama. Hanya saja Kirti pandai menyembunyikan perasaan. Padahal dada Kirti terasa sesak bertemu lagi dengan sang mantan. Kirti mencoba menyapa Ragavan, tapi Ragavan meminta Kirti jaga jarak. Ragavan bergegas pergi menemui rektor. "Pak, kenapa Kirti jadi dosen di sini? Dia mantan pacar saya, tolong pecat dia," ujar Ragavan protes. Mailvahanan terkejut mendengar itu. Dia baru tahu Kirti adalah mantan Ragavan. Kirti diterima sebagai dosen setelah mengikuti seleksi. Mailvahanan tidak mungkin memecat Kirti begitu saja. Ragavan jadi bertambah kesal. Dia tidak sanggup menerima siksaan batin jika harus menjadi murid Kirti. Ragavan memutuskan untuk berhenti kuliah. Masalah ijazahnya akan dijelaskan secara baik-baik kepada atasan di kantor dan keluarga calon istrinya. Ragavan mengemasi barang-barang untuk kembali ke Chennai. Tapi sahabatnya, Hanbu, menelpon. Ragavan diminta membuka link berita yang dikirim lewat WhatsApp. Rupanya berita itu tentang penangkapan Gautam yang telah menggunakan ijazah palsu. Selain dipecat dari perusahaan, Gautam juga akan dijebloskan ke penjara. Parahnya, semua perusahaan besar akan melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan untuk mencegah penipuan serupa. Kepala Ragavan seperti akan pecah dengan berita itu. Atasannya di kantor, Vel, juga menelpon. Vel mengajak Ragavan memeriksa latar belakang semua karyawan untuk mengantisipasi penggunaan ijazah palsu. Kali ini bukan hanya kepala Ragavan yang serasa akan meledak, nafasnya juga seperti akan terhenti. Ragavan bingung harus berbuat apa. Pikirannya tidak bisa jalan. Sekujur tubuh Ragavan terasa gatal. Masa depan jauh lebih penting daripada masa lalu. Ragavan berlari mencari rektor kampus. Ragavan mencabut kata-katanya yang ingin berhenti kuliah. "Pak, saya akan tetap di sini dan fokus belajar," ucap Ragavan. Mailvahanan bersyukur Ragavan sudah sadar. Ragavan kembali menata hati untuk bisa fokus belajar. Kirti justru mendatangi Ragavan.
Kirti menghentikan langkah Ragavan yang berusaha kabur. Ragavan tetap tidak mau bicara. Tangannya hampir saja memukul Kirti yang terus memaksa. "Silahkan pukul saya, tapi setelah itu bicaralah dengan saya," ujar Kirti sedih. Kirti hanya ingin meminta maaf. Kesalahan yang telah dilakukan Kirti selalu menghantuinya. Kirti tidak bisa hidup tenang. Permintaan maaf itu hanya membuat Ragavan bertambah kesal. Begitu mudahnya Kirti mengucap maaf setelah secara kejam menghancurkan hati seseorang. Kirti benar-benar butuh maaf dari Ragavan agar kehidupan rumah tangganya dengan Depak bisa damai. Untuk menebus kesalahannya, Kirti akan membantu Ragavan meraih gelar sarjana. "Anbu sudah menceritakan semuanya. Saya akan bantu kamu sampai lulus. Saya akan berikan soal-soal yang biasa keluar saat ujian beserta jawabannya. Jika kamu berhasil dan hidup bahagia, rasa bersalah saya juga akan hilang," ucap Kirti. Besoknya Ragavan mulai fokus kuliah. Tidak sehari pun dia bolos. Kirti juga memenuhi janjinya membantu Ragavan. Siang dan malam Ragavan belajar. Rektor kampus sampai heran melihat Ragavan yang dulu nakal telah berubah sepenuhnya. Kesibukan Ragavan bersama Kirti membuatnya tidak memiliki waktu untuk Pallavi. Padahal Pallavi sangat merindukan calon suaminya. Kampus AGS sedang menggelar sebuah acara kebudayaan. Kirti ikut menjadi penonton. Sekelompok mahasiswa dari kampus lain menggoda Kirti dengan roket kertas. Fetri yang ada di sana memukul pelaku. Perkelahian terjadi. Fetri melarikan diri dan meminta bantuan Ragavan. Kebetulan saat itu Ragavan sedang belajar. Dia tidak mau diganggu. Orang-orang yang mengejar Fetri muncul. Ragavan meminta mereka berdamai. Tidak ada manfaatnya berkelahi. Ragavan justru dipukul. Emosi Ragavan terpancing. Darah panasnya muncul lagi. Fetri diminta membaca buku yang sedang dipelajari. Ragavan menghajar orang-orang itu sambil tetap mendengar materi pelajaran yang dibaca Fetri. Search from left to right. Element from an array. Where two elements found. Step 3. Greater than the pivotal. Kemampuan bertarung Ragavan masih hebat. Anak-anak muda itu dihajar habis-habisan. Ditambah lagi Ragavan menemukan alat pemadam api yang biasa menjadi senjata ampuhnya. Semua lawan Ragavan dipaksa kabur melarikan diri. Fetri semakin mengidolakan Ragavan. Tapi Ragavan mengingatkan Fetri untuk rajin belajar dan meraih gelar sarjana. Hanya dengan cara itu seseorang akan dihormati masyarakat. "Asal kamu tahu, dosen Kirti itu mantan pacar saya. Tapi dia meninggalkan saya karena saya jadi pecundang. Makanya kamu harus sukses agar tidak ditinggal oleh wanita," ucap Ragavan. Sejak malam itu, Fetri mengikuti jejak Ragavan untuk rajin belajar. Mahasiswa lainnya juga ikut-ikutan. Mengingat waktu ujian juga sudah tiba. Ragavan yang paling sibuk karena harus mengikuti banyak ujian. Dia berusaha keras menjawab semua soal yang diberikan. Jadwal ujian tinggal satu mata kuliah lagi yang akan digelar besok. Ragavan dan Fetri begadang untuk belajar. Kirti datang membawa kue ulang tahun. Sungguh pemandangan yang langka melihat ulang tahun Ragavan dirayakan bersama sang mantan. Pallavi tiba-tiba menelpon untuk memberikan kejutan. Kejutan dari Pallavi benar-benar membuat Ragavan terkejut. "Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung. Saya sudah sampai di Bandara Mumbai. Ayo jemput sekarang," ujar Pallavi. Ragavan tersedak mendengar itu. Tidak mungkin Ragavan yang sedang berada di Vellore bisa menjemput Pallavi di Bandara Mumbai. Ragavan beralasan sedang sibuk mengurus pekerjaan. Pallavi jadi kesal. "Ada apa sebenarnya? Kamu berubah akhir-akhir ini. Pokoknya jemput saya sekarang juga. Jika tidak, lebih baik kita putus dan batalkan pernikahan," ancam Pallavi. Ragavan gelagapan mencari alasan. Ragavan terpaksa mengaku sudah pulang dari pelatihan dan ingin membuat kejutan untuk Pallavi. Mendengar itu, Pallavi langsung membeli tiket untuk kembali ke Chennai. Ragavan semakin panik karena dirinya berada di Vellore. "Saya sudah dapat tiket ke Chennai. Nanti kita ketemu di bandara," ujar Pallavi. Ragavan kebingungan setengah mati. Apalagi pukul 9 besok ada ujian terakhir. Tapi Ragavan tidak memiliki pilihan lain. Dia tidak ingin kehilangan segalanya. Ragavan mengajak Fetri pergi menemui Pallavi di bandara Chennai. Perjalanan itu akan memakan waktu 3 jam. Tidak lupa Anbu ditelepon untuk menyiapkan hadiah.
Ragavan sampai tepat waktu dengan menyiapkan bunga, tapi wajah Pallavi tidak ceria seperti biasanya. Pallavi merasa Ragavan menyembunyikan sesuatu. Ragavan bersumpah tidak menyembunyikan apapun. Hati Pallavi jadi luluh. Setelah mengucapkan selamat ulang tahun dan berbahasa basi, Ragavan diperbolehkan pergi. Ragavan dan Vetri langsung kembali ke Velor lagi. Mereka mengantuk karena semalaman tidak tidur. Untungnya mereka bisa sampai kampus tepat waktu. Kirti sudah menunggu untuk memberikan peralatan ujian dan baju. Bantuan yang diberikan Kirti membuat Ragavan terharu. Kirti selalu ada untuknya. Ragavan memeluk Kirti sebelum berlari masuk ke ruang ujian. Soal ujian dibagikan. Ragavan dan Vetri tersenyum karena mereka sudah mempelajari semuanya. Soal itu dijawab dengan mudah. Masalahnya Ragavan diserang kantuk berat. Sekuat tenaga Ragavan melawan rasa kantuknya. Soal yang belum dijawab juga masih banyak. Kepala Ragavan mulai pusing. Penglihatannya kabur. Ragavan teringat saran dokter untuk mengistirahatkan mata 10 menit saja jika mengalami pusing. Ragavan mengikuti saran itu. Tapi sialnya dia tertidur cukup lama. Waktu ujian tinggal beberapa menit lagi. Ragavan jadi panik. Dia tidak bisa fokus menjawab soal. Ragavan seperti ingin menangis, apalagi pengawas mengambil lembar jawabannya karena waktu sudah habis. Ragavan jadi ketakutan akan gagal. Pada hari pengumuman, Ragavan sudah bekerja masuk kantor. Dia belum sempat melihat hasilnya karena terlebih dahulu dipanggil oleh Phil. Ragavan, latar belakang semua karyawan sudah diperiksa. Tidak ada yang menggunakan ijazah palsu, tinggal kamu yang belum, ucap Phil. Ragavan sangat ketakutan. Phil juga mulai menelpon pihak kampus AGS untuk memverifikasi nama Ragavan yang tercatat lulus tahun 2018. Pegawai kampus menyerahkan telepon itu ke Rektor Mail Fahanan. Hampir saja kedok Ragavan terbongkar. Untungnya Kirti memberitahu Rektor bahwa hasil ujian sudah keluar. Ragavan dinyatakan lulus. Mail Fahanan pun dengan penuh bangga menyatakan bahwa Ragavan memperoleh gelarnya dari kampus AGS. Ragavan yang mendengar itu bisa bernapas lega. Apalagi setelah menerima banyak pesan ucapan selamat atas kelulusannya. Ragavan melompat dan berteriak kegirangan. Tindakan berlebihan Ragavan membuat Phil heran. Hanya Ragavan yang mengetahui alasan kegembiraannya yang begitu besar. Sehari kemudian, Ragavan datang lagi menemui Rektor Mail Fahanan. Tapi kali ini untuk memberikan surat undangan pernikahan. Besok pagi Ragavan akan menikah. Dia sudah tidak sabar satu ranjang dengan Pallavi. Sayangnya malam itu Ragavan menerima kabar kurang baik. Salah seorang teman kelasnya, Venkat, mencoba bunuh diri karena tidak lulus ujian pada satu mata pelajaran. Menurut Vetri, Venkat tidak sanggup menerima kegagalannya. Venkat itu anak kutu buku, dia sangat rajin belajar, makanya dia sangat kecewa. Untung saja dia masih selamat, utur Vetri. Ragavan ikut bersama Vetri untuk melihat kondisi Venkat di rumahnya. Venkat ditemukan sudah tidak memiliki semangat hidup. Gara-gara tidak lulus satu mata pelajaran, saya kehilangan kesempatan bekerja di Google, ungkap Venkat. Hal yang membuat Venkat tidak terima, dia sudah bekerja keras selama 4 tahun. Venkat fokus kuliah agar bisa mengubah nasib keluarga, tapi karena kesalahan orang lain, masa depannya yang menjadi korban. Venkat menunjukkan salinan jawaban kertas ujiannya kepada Ragavan. Milik saya itu hanya lembaran pertama, sisanya milik orang lain. Itu yang membuat saya tidak lulus, ungkap Venkat. Ragavan melihat lembar jawaban itu. Ternyata sisa lembaran yang dimaksud Venkat adalah milik Ragavan. Rupanya setelah ujian, Ragavan sempat meminta bantuan konsultan Tenapan agar bisa diluluskan dengan menukar jawaban lembar keduanya. Tenapan membayar oknum pegawai kampus untuk menukar jawaban lembar kedua Ragavan dengan milik orang lain. Kebetulan lembar jawaban Ragavan ditukar dengan milik Venkat yang diketahui pintar. Venkat sempat protes ke pihak kampus tentang jawabannya yang ditukar, tapi butuh waktu lama untuk penyelidikan. Saya sudah diterima kerja di Google, tapi gara-gara ini semuanya hancur. Kerja keras saya sia-sia, ucap Venkat. Ragavan tidak sanggup lagi mendengar cerita Venkat. Ragavan pamit pulang duluan. Tidak mungkin juga dia bicara jujur tentang kesalahan yang telah dilakukan. Nasib malah yang dialami Venkat terus menghantui pikiran Ragavan.
Hal itu membuat Ragavan tidak bersemangat menikah. Padahal semua tamu undangan bersukacita, tidak terkecuali Kirti dan suaminya. Ragavan diserang dilema besar. Selain menghancurkan hidup Venkat, Ragavan juga telah menipu banyak orang. Ragavan jadi teringat kata-kata Kirti. Kesalahan yang dilakukan akan terus menghantui dan menggerogoti kedamaian. Tiba waktunya Ragavan akan mengikat kalung pernikahan. Ragavan semakin tidak bisa melupakan wajah Venkat. Tiba-tiba Ragavan berdiri mengacaukan ritual pernikahan. Di hadapan semua orang, Ragavan mengaku kepada Rektor Mailvahanan bahwa kelulusannya diraih dengan menghancurkan hidup orang lain. Ragavan memohon agar kelulusannya dibatalkan dan diberikan kepada Venkat. Tidak berhenti sampai di situ. Ragavan bicara jujur kepada atasannya, Vel Kumar, tentang ijazah palsu yang digunakan. Ragavan juga meminta maaf kepada Pallavi atas kebohongan yang telah dilakukan. Pallavi, saya berbohong kepadamu. Saya tidak pernah mengikuti pelatihan di Mumbai, tapi saya menyelesaikan kuliah di Vellore, ungkap Ragavan. Situasi jadi runyam. Tidak lupa Ragavan meminta pengampunan dari kedua orang tuanya atas semua kebohongan yang telah dilakukan. Ayah, ijazah sarjana di tembok rumah kita itu palsu, ucap Ragavan. Kejujuran Ragavan membawa konsekuensi besar. Selain harus menjalani hukuman 6 bulan penjara, Ragavan harus menerima kenyataan dipecat dari perusahaan. Pernikahannya dengan Pallavi juga dibatalkan. Pengorbanan Ragavan tidak sia-sia. Venkat mendapatkan haknya dan bekerja di perusahaan Google. Setelah menyelesaikan hukuman di penjara, Ragavan dijemput oleh ayahnya dan Napal. Mereka kembali ke rumah sewa lama karena rumah megah Ragavan telah disita pihak bank. Ragavan merasa sangat malu kepada ayahnya yang masih menunjukkan kasih sayang. Tapi bagi Dhanapal, putranya itu selalu membuat bangga. Ketika kamu mengakui kesalahan di hadapan semua orang dan mengutamakan hidup orang lain, saya sangat bangga. Kamu tidak perlu khawatir kalah dalam hidup. Kamu harus bangkit lagi. Ayah akan selalu mendukungmu. Ucap sang ayah membuat Ragavan menangis. Berkat dukungan setia ayah dan ibunya, Ragavan mulai bisa menata hidup baru. Dia bekerja sebagai pengantar makanan seperti Grab. Waktu terus berjalan hingga tahun 2025. Ragavan mengantar pesanan ke rumah pelanggan bernama Harini. Ternyata itu rumah Rektor Mailvahanan. Ya, Harini adalah putri Mailvahanan. Ragavan, gimana kabarmu sekarang? Tanya Mailvahanan. Ragavan menjawab penuh bangga bahwa hidup yang dijalani saat ini sangat bahagia. Kejujurannya dulu memang membuat Ragavan kehilangan segalanya, tapi sepadan dengan kedamaian yang didapatkan. Saya menyadari pekerjaan apapun akan terhormat selama kita melakukannya dengan jujur. Pendapatan saya sebagai pengantar makanan juga lumayan, tutur Ragavan. Selain itu, Ragavan juga sudah mulai kuliah lagi mengambil jurusan teknik secara daring. Nilai semester pertamanya cukup memuaskan. Mailvahanan sangat bangga dengan perkembangan Ragavan. Mailvahanan mengira hidup Ragavan akan hancur setelah masuk penjara. Kisah hidup Ragavan tetap menarik bagi Mailvahanan untuk diceritakan kepada para mahasiswa baru AGS. Bedanya dulu Ragavan dicap sebagai alumni gagal. Kini Ragavan alias Dragon dianggap sebagai salah satu alumni paling sukses yang mampu bangkit dari keterpurukan. Kirti saja sebagai dosen AGS sangat terharu dengan perjalanan hidup Ragavan. Guys, apakah cerita film ini berakhir begitu saja? Tentu tidak. Beberapa hari kemudian, Ragavan yang baru pulang kerja dibuat kaget melihat mantan rektornya sudah ada di rumah. Tujuan kedatangan Mailvahanan yaitu mencari calon mantu untuk putri kesayangannya. Ragavan dianggap calon paling tepat di antara banyaknya buaya darat. Mailvahanan yakin Ragavan bisa membahagiakan putrinya. Ragavan tidak percaya ingin dijadikan mantu, apalagi putri Mailvahanan jebolan S2. Sementara Ragavan S1 saja belum lulus. Ragavan memaksa Mailvahanan pulang, tapi kejutannya, Harini selaku putri Mailvahanan juga datang ke rumah Ragavan. Harini menyukai Ragavan setelah mengetahui cerita hidupnya. Kecantikan Harini tidak kalah dibandingkan Pallavi maupun Kirti. Ragavan langsung setuju untuk dinikahkan dengan Harini. Ragavan merasa sangat beruntung akan menjadi suami Harini yang cantik dan berpendidikan tinggi. Film pun selesai. Bye-bye.